Pelajaran berharga tentang hati dan pikiran. Sung Dopo dan Biksu Foyin adalah dua sahabat karib di dinasti Song Tiongkok. Mereka sering berkumpul untuk berbincang-bincang mengenai filsafat dan spiritualitas, mendalami makna hidup, dan berbagi pandangan mengenai dunia batin. Pada suatu hari, Sung Dopo mengunjungi kuil Jinsan untuk bermeditasi bersama Foyin. Setelah meditasi selama 1 jam, Dongpo merasa tubuh dan pikirannya begitu ringan, nyaman, dan tenang. Dalam suasana hati yang penuh kebahagiaan, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Foyin, "Guru Zen, bagaimana pendapatmu tentang cara saya bermeditasi?" Foyin menatap Sung Dopo sejenak, lalu tersenyum dan berkata, seperti seorang Buddha. Mendengar pujian ini, Sung Dopo merasa sangat bangga dan bahagia. Dengan semangat, Foyin kemudian bertanya balik, "Bagaimana menurutmu cara saya bermeditasi?" Sung Dopo merasa dirinya lebih unggul, menjawab dengan nada mengejek, seperti setumpuk kotoran sapi. Namun, yang mengejutkan, Foyin tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Dia hanya tersenyum dan tetap tenang, seolah tak terpengaruh oleh perkataan Sung Dopo. Sung Dopo merasa puas dengan apa yang ia anggap sebagai kemenangan dalam percakapan tersebut. Dengan penuh kebanggaan, ia pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada adiknya, Su Xiaomei, dengan harapan mendapat pujian. Namun yang terjadi sebaliknya. Su Xiaomei hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kakak, hari ini kamu yang kalah. Tahukah kamu apa yang paling penting dalam meditasi Zen? Yang paling penting adalah mengenal hati dan sikap sejati kita. Apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang kamu lihat. Foyin melihatmu seperti seorang Buddha karena di dalam hatinya ada kebajikan seorang Buddha. Tapi kamu mengatakan bahwa dia seperti kotoran sapi. Coba pikirkan lagi, apa yang sebenarnya ada di dalam hatimu." Kalimat ini membuat Sung Dopo terdiam, tidak mampu membalas. Ia menyadari bahwa ucapan dan pandangannya mencerminkan kondisi batinnya sendiri, bukan keadaan orang lain. Pesan motivasi dari cerita di atas. Kisah ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita lihat pada orang lain sebenarnya adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jika kita dipenuhi dengan kebaikan, kedamaian, dan kebijaksanaan, maka kita akan melihat kebaikan di sekeliling kita. Sebaliknya, jika hati kita dipenuhi dengan kebencian, iri hati, dan rasa sombong, maka kita akan cenderung melihat hal-hal negatif pada orang lain. Oleh karena itu, jika ingin dunia di sekitar kita menjadi lebih baik, mulailah dengan membersihkan hati kita sendiri. Isi diri kita dengan pikiran positif, kasih sayang, dan ketulusan. Dengan begitu, kita tidak hanya akan membawa kedamaian untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Setiap langkah menuju kebajikan adalah langkah menuju kesuksesan sejati dalam hidup.